warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonem, pengertian fonem yang menjadi tujuan penjelasan berikut adalah pengetahuan pengertian fonem, mengetahui bagaimana asumsi identifikasi fonem, perubahan fonem, perbedaan asimilasi dan desimilasi, pengertian kontras, pengertian dari pasangan minimal beserta contoh, dan yang terakhir pengertian alofon. Yang pertama kita masuk ke pembahasan pengertian fonem. Fonemik adalah bidang studi dalam linguistik atau dalam bahasa yang mempelajari tentang fonem dan penggunaannya. Atau yang lebih khusus lagi, fonem didefinisikan sebagai unit bunyi terkecil dari suatu bahasa yang dapat membedakan makna dalam bahasa tersebut. Singkatnya, fonem adalah suatu bunyi yang membedakan arti dari suatu makna dalam bahasa. Berdasarkan klasifikasinya, fonem dibagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Dalam bahasa Indonesia, contoh fonem ada antara fonem vokal E dan E, seret dan seret. Secara tulisan, seret dan seret itu sama, SERET, tapi mempunyai makna yang beda karena bunyi bahasanya yang berbeda. Yang pertama, kalau seret itu tidak lancar, seret. Sedangkan seret itu ditarik dengan paksa. Hurufnya sama, susunan hurufnya sama, tapi mempunyai makna yang berbeda. Itu namanya fonem. Ada juga vokal fonem antara I dan A, baru dan biru. Ini sering terjadi kesalahpahaman antara baru dan biru, maka ini disebut dengan fonem antara vokal A dan I. Yang kedua, fonem konsonan. Contohnya dalam bahasa Indonesia antara konsonan G dan K. Contohnya antara cakar dan cagar. Ini antara huruf K dan G mempunyai kesamaan bunyi, akan tapi maknanya berbeda. Mirip, bukan sama mirip, tapi maknanya berbeda. Selanjutnya dari fonem konsonan adalah konsonan H dan J. Jari dan hari. Konsonan H dan J adalah dua buah fonem yang hampir sama, tidak sama tapi hampir sama, tapi bisa membedakan makna. Cara mengidentifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi itu termasuk fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa terlebih dahulu. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi lalu dibandingkan dengan satuan bahasa yang pertama. Dengan kata lain, untuk memperlihatkan perbedaan fonem antara kata yang satu dengan kata yang lain itu dengan cara membandingkan contoh-contoh ujaran dengan perbedaan minimal dan bunyi. Perubahan fonem terjadi pada bahasa yang dapat mengubah arti kata. Perubahan ini terjadi pada sistem bunyi suatu bahasa di mana satu fonem dalam bahasa tersebut berubah menjadi fonem lainnya karena pengaruh dari faktor seperti pergeseran bunyi, penghilangan atau penambahan suara, atau juga pengaruh dari fonem-fonem tetangga. Atau mudahnya itu, fonem adalah perubahan yang terjadi karena pengucapan ujaran bunyi yang memiliki pengaruh timbal balik antara fonem satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa macam fonem yang mungkin terjadi dalam sebuah bahasa. Yang pertama itu adalah alofon. Kedua, asimilasi, desimilasi, diftongisasi, monoftongisasi, nasalisasi. Itu perubahan-perubahan fonem karena pengaruh lingkungan suku. Contoh dari alofon. Alofon itu adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku. Berarti kayak di daerah-daerah tertentu kadang ada yang mirip-mirip. Contohnya, semisal dari bahasa Indonesia itu dalam fonem B. Dalam kata besar terletak di awal. Dalam kata kabel terletak di tengah kata. Dalam kata jawab terletak di akhir kata. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi ini perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Kayak immoral. Kedengarannya kayak immoral, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah desimilasi. Perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh,
Sajjana menjadi sarjana. Beda ya, sajjana menjadi sarjana. Yang keempat, diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contohnya aja dari anggota menjadi anggauta. Itu perubahan diftong ya, suara. Yang kelima, monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Ramai menjadi rame. Itu termasuk monoftongisasi. Yang kedua, nasalisasi adalah persengawan, namanya nasal. Nasal itu biasanya berkaitan dengan hidung, proses pemasukan huruf nasal pada suatu fonem. Kayak pukul, ada tambahan menjadi memukul, seperti itu. Lanjut pada pengertian asimilasi dan desimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama seperti yang tadi saya contohkan. Hal tersebut terjadi karena memang bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata tadi in dan moral jadi immoral dan sering diucapkan menjadi immoral. Padahal sebenarnya itu adalah in dan moral. Untuk pembagian asimilasi ditinjau dari bunyi yang mempengaruhi itu dibagi menjadi dua. Pertama, asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Yang pertama, asimilasi progresif itu bunyi kedua dipengaruhi oleh bunyi yang pertama. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata akan dan aku menjadi akan daku. Kata akan plus ia menjadi akan dia. Juga kata git dan di menjadi gitti, seperti itu. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh bunyi yang pertama. Akan, dia, and, they. Sebenarnya tempat keluar hurufnya itu sama, d dan n, ya. Itu. Terus yang kedua adalah asimilasi regresif. Bunyi yang pertama dipengaruhi oleh bunyi yang kedua. Tadi kan bunyi yang kedua dipengaruhi oleh bunyi yang pertama. Kalau ini yang bunyi pertama dipengaruhi oleh bunyi yang kedua. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu me plus bantu menjadi membantu. Me plus bantu menjadi membantu. Me plus dapat menjadi mendapat. Seperti itu. Kalau tadi itu pembagian asimilasi ditinjau dari bunyi. Selanjutnya, asimilasi berdasarkan bunyi yang dipengaruhi itu ada dua juga. Yang pertama, asimilasi kompli, yaitu apabila pengaruhnya menyeluruh. Contohnya, min dan ma menjadi mimma. Nah, konsonan n ini melebur menjadi m. Singkatnya kalau di ilmu tajwid adalah idgham misli, seperti itu. Disebut idgham. Asimilasi komplit ini disebut dengan idgham. Yang kedua, asimilasi parsial, yaitu apabila pengaruhnya sebagian. Inkasaro menjadi ingkasaro. Dalam bahasa Arab itu ada nun bertemu dengan kaf, nun sukun bertemu kaf, dinamakan dengan ikhfa. Hasan tentang desimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Kalau dalam asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka di dalam desimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Asimilasi dan desimilasi itu merupakan proses yang berlawanan, akan tetapi kedua proses ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memudahkan penutur dalam berbicara dan mengurangi kerja otot dalam berbicara. Selanjutnya, pengertian kontras adalah perbedaan antara dua item linguistik yang dapat dimanfaatkan secara sistematis dan memiliki parameter dalam mendeskripsikan bunyi atau membedakan makna bunyi tersebut. Kontras memiliki dua ketentuan, yaitu satu, harus dalam satu lingkungan dan satu parameter. Jika disimpulkan, kontras adalah perbedaan antara dua item linguistik yang dapat dimanfaatkan secara sistematis dan memiliki parameter dalam mendeskripsikan bunyi atau membedakan makna dari bunyi tersebut. Selanjutnya, pasangan minimal. Pasangan minimal adalah membandingkan dua buah bentuk bahasa yang bunyinya mirip untuk mengetahui apakah bunyi bahasa tersebut membedakan makna atau tidak.
Yang terakhir adalah alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku. Kata Anne Genejit mengemukakan dalam bukunya bahwa alofon adalah bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem. Alofon bukanlah fonem, melainkan realisasi dari fonem atau variasi bunyi dari sebuah fonem. Nah, sebuah alofon ini dapat diketahui dengan cara jika bunyi itu tidak membedakan arti dan kehadirannya dapat diramalkan. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafatan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.